Nah, ini mulai. Siap. Menimbang bahwa tuntutan Iya. pidana penjara selama 12 tahun terhadap berdiri terdakwa Yunis, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan terdakwa. Bagaimana kronologis perkara itu, yaitu bahwa terdakwa Yunis pada mulanya terkait dalam usaha atau diterima bahwa dari ada kondisi signifikan selaku pemegang hiu penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan meningkatkan penjualan ekspor timah. Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta tersebut adalah PT Refinery Permetin atau PT RPT. Bahwa terdakwa apabila dikaitkan dengan PT RPT, jika ada pertemuan dengan PT Timah TBK, terdakwa tampil mewakili dan atas nama PT RPT, namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RPT. Terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk dalam direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya, yaitu Direktur Utama Suparta, karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batu bara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus personal PT RPT sehingga dilakukan pembuat keputusan kerjasama program timah antara PT Timah TBK dan PT RPT. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT RPT maupun pada PT Timah TBK. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama program timah antara PT Timah TBK dengan PT RPT maupun dengan para pengusaha smelter program timah lainnya yang menjadi kerjasama dengan PT Timah TBK. Bahwa PT Timah TBK dan PT RPT bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki IUP dan IUCP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang menuntut terhadap terdakwa Yunis, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasal yang sudah dipertimbangkan, kita sudah bukan tadi dibacakan oleh kita. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Wah, jangan dong, kita nggak perlu. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh ketetapan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan telah jalan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Ya, itu untuk terdakwa yang silakan dulu. Kemudian terdakwa Suparta silakan berdiri. Mengadili, 1, menyatakan terdakwa Suparta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 4 triliun 571 miliar 438 juta 592 juta 561,56 sen dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut baru selama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka benda milik terdakwa dapat disita. Oleh jaksa, panggilan untuk membayar uang pengganti dalam terdakwa tidak membayar karena benda lagi tidak mempunyai atau benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Dengan membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kekayaan membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan namanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 4. Menetapkan masa penangguhan dari terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian barang bukti sama kita konform seluruhnya dengan penuntut umum. Kemudian menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Oke, silakan duduk ya. Sekarang terdakwa Reza. Pengadili menyatakan terdakwa Reza Andriansyah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dalam dakwaan primer ya, nggak ada keduanya. Dalam dakwaan primer menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa menetapkan terdakwa tetap ditahan, kemudian penanganan terhadap terdakwa dikurangkan dari pidana, kemudian menempatkan bukan masalah keluarga adil. Demikianlah diputuskan dalam sidang Perusatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Eko Rianto SHM selaku Hakim Ketua, Suparmanya Pak SHM, Edi Usman SH dan Hakim Ekor Dedi Basis SHM dan Mulyono Dwi Purmanto AK SHMAB DFB masing-masing sebagai kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Arifin Pamwo SHM yang telah menyaksikan korupsi, kemudian pada korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum, kemudian terdakwa didampingi para penasihat hukum. Jadi seperti itu ya putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Rikuis, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansyah. Ya, seperti itu. Kemudian apabila ada yang tidak menerima karena menunjukkan upaya hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ya, sudah paham ya? Penuntut umum. Bagaimana sikapnya? Ini mulia sikap pikir-pikir dalam tujuan ya. Ini kan apa? Banyak hiburan ya. Coba nanti apa secara depan sudah habis itu. Untuk penasihat hukum terdakwa bagaimana? Apa silakan? Ya, silakan tiga-tiganya ke konsultasi dengan setelah kami
Majelis Hakim, baik kita melakukan tim penasihat hukum melakukan pikir-pikir dulu. Ya, apa dalam waktu 2 hari? Ya,